Bapak menyampaikan. Sehingga kalau masalah BLT ini jangan kita lihat karena rumah yang sudah bagus baru di sana dia sudah hidupnya sudah bisa memenuhi syarat begitu. Jadi kami mohon untuk ditindaklanjuti masalah BLT dan tolong BLT itu kalau sudah pencairan tolong dibagikan kepada masyarakat, jangan didekukan lagi sama pemerintah desa begitu. Sehingga tidak ada nanti pada korobokan pada masyarakat. Makanya kita harus kerja dulu. Kalau bisa itu petunjuk di situ kami juga bisa pegang sehingga kami tahu anggaran ini arah kemana karena kami punya tanggung jawab ini juga sebagai KPM. Begitu Bapak. Sehingga yang kedua, tahun lalu kami terima gaji. Ini Bapak kami sampaikan ini kan bukan omong untuk hanya disampaikan termasuk saya pun. Gaji ini posyandu ini kader mereka sudah hanya 200.000 satu bulan masih ditanggung lagi yang lain. Kira dituntut baru dikasih. Coba bayangkan. Lalu saya punya gaji sendiri juga. Satu gaji sendiri 1 juta satu bulan, kita 2 juta. Itu kan kurang bagus. Karena ini Bapak saya mohon sekali untuk transparan sehingga lain kamu yang pada masyarakat dari mana kita harus lurus. Kalau orang kerja lurus berkah juga akan melimpah. Tapi kalau kita sudah bentrok, itu masyarakat punya mereka sampaikan sehingga saya terbeban kalau saya sampaikan hal demikian karena hal yang lalu bukan masalah dari kepala desa. Tapi sebenarnya ini kerjanya juga kita tahu bagaimana sampaikan punya gaji ditahan karena uang itu diserahkan kepala desa. Benar entah bagaimana apakah itu dari kepala desa ini hampir banyak sekali yang ngomong bisa termasuk saya. Kalau pembagian di tangan level negara apa dia punya maksud itu? Kalau mau potong omong lah dipotong ini sekian ini anggaran arah kemana begitu. Sehingga masyarakat jangan bertanya-tanya dia tahu arahnya kemana itu uang. Begitu ya Bapak sehingga kami titipkan kepada Bapak karena Bapak sebagai pejabat di kami di sini. Selagi Bapak masih pejabat di sini, mohon dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa itu kader yang lain desa lain itu sudah naik 500 bagaimana desa kalian masih tetap berapa? Kasihan mereka yang kader setengah mati urus ini apa mereka urus ini data untuk masyarakat punya membantu kita punya proses kesehatan ini masyarakat tapi gajinya dapat cuma 200. Kalau bisa saya mau membantu untuk dinaikkan sedikit mereka. Dan yang ketiga tentang saya punya HP sebenarnya walaupun orang itu sudah berapa tahun yang Anda sudah pergi saya sebagai KPM sampai hari ini saya belum dapat itu HP Android untuk saya mau input data. Bagaimana saya harus sampaikan ke pusat sana yang data yang saya harus kirim untuk mereka dapat anggaran ini. Masyarakat yang harus menerima yang contohnya stunting apa kita mau input data. Saya tidak ada HP karena HP ini tidak bisa memuat memori yang besar begitu. Jadi jangan bendahara bilang tidak bisa diadakan. Sebenarnya hal ini yang memang sangat penting. Karena tadi bicara tentang laptop kenapa HP tidak bisa. Karena itu bagian dari kami sebagai KPM untuk input data. Tapi kalau dipanggil saya untuk saya bawa saya punya data, karena saya tidak pegang HP Android, saya juga tidak mau kasih data. Biarlah PWA mungkin pinjaman kita juga bisa bertanggung jawab. Seperti itu Bapak sehingga saya mohon memperhatikan betul masyarakat yang memang sangat membutuhkan bahkan juga keuangan masyarakat, gaji masyarakat atau insentifnya masyarakat harus transparan jangan sampai kalau mulai kepada ini loh perlu dari kepala tak ada yang kalau dengan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa punya hati saya bisa sejahtera karena saya punya hak. Jangan sampai hak masyarakat diambil lagi oleh entah arah kemana saya tidak mengerti supaya kami mohon kalau ketika dipotong itu gajinya ini posyandu atau aparat desa berikan kami penjelasan supaya kami tahu arah kemana itu dan kami mohon petunjuk juga kami harus pegang sehingga kami tahu itu berapa jumlah arah kemana tadi uangnya 502 juta. Dari 502 juta ini sehingga kami tahu itu arah kemana dia punya
perinciannya di mana begitu, sehingga kami juga tahu. Jadi jangan sampai kami sepertinya kami orang bodoh begitu masyarakat desa kali. Kami orang banyak yang bisa, cuma kami tidak mau saja cari masalah besar begitu. Sehingga kalau kita mau aman-aman saja tolong transparan, karena ini barang ini adalah milik negara bukan milik pribadi begitu. Mungkin demikian itu. Terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh masyarakat. Semoga memberkati ini akan menjadi berkat bagi kita semua dan diberkati juga yang pemegang kuasa. Terima kasih, saya kembalikan. Jadi ini tentang ini itu yang Ibu sampaikan, benar sekali yang Ibu sampaikan. Pertama itu saya Bapak penjabat, ada banyak juga dari pas saya contoh RT. Yang bersama kemarinnya saya RT bukan saya satu, saya RW bukan saya satu, pembina saya. Jadi tahu saya berapa hubungan dengan saya dan begitu. Kenapa sama dengan kami? RT dengan RW ini. Ada banyak di luar, saya bilang saya sampaikan sebagai penjabat ini pada saat yang baru. Boleh-boleh itu apa yang Bapak RT sampaikan, saya sampaikan saya. Apa yang saya sebutkan bukan sekali. Jadi seperti ini jangan seperti yang kemarin lagi. Saya mohon Bapak penjabat, sehingga kalian sebagai aparat RT juga. Itu pertama. Yang kedua, itu yang tadi bicara dengan pendapat. Saya sebagai penting saya mau itu yang dikatakan 50 meter itu ya ada berapa itu kalau boleh saat di wilayah saya ini ada dua tempat jalan yang paling susah rawan, yaitu di kampung orang baru ini minimal kita dipakai 20 meter. Yang di Pabrik ini ada banyak guru yang jatuh ibu, nama pulang sekolah. Saya mau pejabat ini diperintahkan dua tempat untuk di rapat dengan 20 meter. Ini saya penyampaian buat saya. Terima kasih. Nanti bersatukan saya ya. Terima kasih pada pimpinan semua ini. Di sini saya juga mau sampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelayanan kita. Dan hari ini saya sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat sekalipun kita dulu kepada kita semua sebagai pemberi pensi. Yang pertama itu terkait dengan pelayanan, bahwa sering itu seolah-olah memandang terwilayah seolah ini mereka sekian. Saya rasa itu berkali yang keliru. Karena kenapa? Kita tidak melihat itu berapa yang layaknya di sana, tetapi kita melihat dusunnya di sana. Sementara jumlah kita itu berbeda. Dusun ini sekian, dusun ini sekian, dusun ini sekian. Tetapi kita selalu memilah bahwa dusun mereka di sana harus 10%, 10%, dusun ini 10% juga, dusun ini 10%. Sementara jumlah kita itu berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan karena adanya yang penerima BT karena dikurang. Jadi waktu itu ada penambahan, jadi termasuk saya juga yang menambahkan beberapa orang karena itu diminta waktu itu. Nah, kalau memang itu ada dikurangkan, jangan dikurangkan begitu saja macam ini. Karena dikurangkan ya macam kasus ini, kurang kasus jangan macam ini. Seolah-olah kita itu pakai pikiran itu pribadi. Coba kita pendekatan di sini, bagaimana ini kalau kita orang ini supaya jangan terima, supaya dia sini yang terima. Karena kenapa? Yang terima yang memang sudah layak, ya yang tidak layak, yang tidak terima yang layak. Ini seolah berbeda di situ. Nah ini yang kita harus pertimbangkan juga. Kalau memang masih ada upaya supaya kita mereka benar-benar turun ke bawah itu pendidikan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan penerimaan bansos. Saya ulang-ulang menyampaikan juga tempat saya sampaikan di grup juga. Kalau memang masih ada kesempatan dan upaya, sekalipun itu hanya 10 kg, tetapi itu sangat-sangat
membantu bagi mereka yang belum dapat. Kalau memang masih bisa, saya kemarin itu ada yang datang tadi, buku yang lain mereka rame-rame pergi. Saya juga ini sebenarnya layak. Tapi saya mau berkata bagaimana? Tidak mungkin saya berkata macam dua orang ini, tapi harus lewat dengan urusan bisnis ini. Kalau bisa, ada upaya dari kita sebagai pemerintah sini, supaya bagaimana data-data yang memang orang-orang yang belum terakomodir sudah terima bantuan itu, dan mereka sudah bisa. Itu yang keempat, terkait dengan kuliah juga yang di posyandu. Kalau bisa supaya ini terjaga. Kalau bisa kita kasih pagar juga, karena tidak mungkin ada security-nya di situ yang tidak. Pagar juga supaya anak-anak itu kalau bermain, jadi mereka masuk sembarang dulu di dalam, kadang buang kotoran di dalam. Jadi kasihan juga ibu-ibu posyandu mereka itu, tiap kali posyandu mereka masuk apalagi tidak ada bak di situ. Ini setengah mati juga bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kelima terkait dengan PAUD. Kalau bisa, bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan kembali? Apakah kita bisa upayakan itu? Kalau memang masih bisa, kita masih punya cara untuk melakukan pendekatan. Apa kekurangannya, apa kendalanya, apa masalahnya? Itu juga masyarakat di situ yang memang usia dengan aktif, itu supaya kita bisa bergerak, kita bisa mengaktifkan supaya anak-anak kita yang memang itu usia di luar desa sana, mereka itu tetap tinggal. Bukan kekurangan tenaga itu, banyak apa kendalanya, apa masalahnya. Hingga nanti kita cari waktu yang pas, kita bisa lihat itu kendalanya apa. Itu yang keenam. Terkait dengan peningkatan jalan ini, bisa nanti kadang-kadang biar kita juga tiap tahun anggaran anggarkan hal yang sama, tetapi kebanyakan kita itu tidak sesuai dengan kualitas. Artinya tiap tahun anggarkan terus. Karena kita ini berapa, sementara yang lain ini masih antri membutuhkan bantuan juga. Tetapi belum sampai sebulan anggarkan lagi, belum sampai anggarkan lagi. Nah ini kalau bisa, supaya kita benar-benar punya kualitas yang memang memuaskan, supaya aturannya sedikit bisa dipakai. Dan juga beberapa tempat seperti yang disampaikan oleh Bapak di aksi itu, memang saya sempat sharing dengan Bapak itu biar berapa saat supaya kita lihat apa yang parah, dan juga beberapa yang silakan. Kalau bisa juga yang hacker yang saya bilang ada tempat-tempat biar saat satu officer juga begitu, supaya yang memang sudah aktif ini tidak bisa supaya kita aktif dulu. Ini saja beberapa hal dan semoga lewat dengan rapat kita pada saat ini apa yang menjadi usulan dan kita tahu dan kita semua bisa menerima dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dari Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mama Eva. Saya mau berterima kasih tentang BLT. Tuhan, memang kadang-kadang tidak ingin uang, tetapi informasi yang sangat kader, sangat terkait itu naik. Jadi melalui kesempatan ini Bapak Pejabat, desa kami bermenil jujur. Terima kasih Bapak Eka. Yang berikut, Bapak sebagai pejabat, tolong bikin jadwal umat bersih. Saya ungkapkan umat bersih. Dari tahun ke tahun belum ada yang umat bersih. Hanya namanya pejabat.
Nah sekarang RT, RW, PKK diminta kegiatan per kegiatan toh? Kalau institut itu per kegiatan. Mana sekarang tidak ada kegiatan. Kalau kami kader itu lancar, tidak ada. Ketika mana terus dekat kampung situ tahu lah. Jadi oleh sebab itu melalui kesempatan merapat ini kalau Bapak bikin kegiatan supaya ada kerja bakti Jumat bersih. Jadi mulai kampung RT, RW. Yang berikut ya mungkin sudah beberapa tahun ini saya lakukan ini termasuk posyandu. Dua beda bukan ada tempat membawa lalu tempat tidurnya rusak, kasurnya rusak, tempat temukan ibuannya dulu. Mungkin itu dari saya Bapak, terima kasih banyak. Bapak sebagai pejabat supaya berubah ini sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masalah lagi yang lain. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak. Ada dua hal yang sangat penting yang saya kemukakan tentang tadi Mang Tua sudah sebut. Kenapa disebut Desa Kanelo dalam pepatah bahasa Indonesia supaya ada berubah. Tetapi kenyataan pula terutama sekali saya kemukakan di hadapan Bapak sebagai pejabat sementara di Desa Kanelo hampir posyandu yang di Dusun 3 Umaropo tidak bermanfaat selama ini. Kenapa saya katakan demikian? Saya sebagai rakyat Desa Kanelo setiap tahun dia keluar dianggarkan untuk rawat, saya akan bilang keras kepala. Tetapi toh sampai sekarang Bapak yang baru dapat juga dengan keburukannya jalan menurun ke Umaropo. Mungkin kalau saya tidak salah hitung barangkali dari sini ke Posyandu Barat tidak sampai 100 meter. Tapi berat sekali untuk dirawat supaya kendaraan bermotor bisa lewat dan menurun sampai ke Posyandu Umaropo. Yang kedua, tentang penerimaan BLT. Tadi saya sudah dengar langsung bahwa tahun ini dikurangkan dari 40 lebih dikurangkan jadi 30 penerima BLT. BLT yang keluar terbaru 2023 yang berwajib menerima BLT sudah tidak terima. Ini tahun dikurangkan lagi jadinya 30. Saya lihat dari mata kepala yang terima beberapa orang terbaru. Contoh saya terima PKH. Tapi saya bisa double, saya terima BLT lagi. Nah, tahun ini, tahun anggaran yang baru, dari 40 lebih dia turun lagi menjadi 30. Saya minta dengan sangat berhormat Bapak keseluruhan Bapak sebagai pimpinan intim yang ada di desa saling kita melihat yang betul. Kita lihat hari kemarin barangkali dia usaha dia begitu barangkali dia bisa bikin ini dia punya rumah barangkali dia berubah jadi air rumah batu. Tapi kita tidak tahu di dalam seluk-beluk daripada kehidupannya di dalam masyarakat di dalam rumah tangga. Pemerintah tidak akan mungkin tahu. Tapi kalau melakukan penelitian pasti akan dapat tahu. Jangan hanya kita maaf Bapak, jangan hanya kita kalau sudah tidak bertemu begini, kita berhadapan begini. Contoh macam tadi, saya bisa contoh kita yang berbicara. Tapi betul-betul harus melakukan penelitian
menerima BLT yang betul-betul wajib yang diwajibkan. Jangan ada yang berprinsip yang sudah terima PKH, dia terima BLT lagi. Saya mohon, kalau bisa melakukan penelitian tahun anggaran 2024 sampai dengan selanjutnya bahwa betul-betul dia harus bisa. Saya pembatal mengenai kekurangan penerima BLT. Maaf. Tapi saya minta bahwa yang betul-betul menerima BLT dia harus terima. Dan yang betul-betul dia punya kewajiban harus dikasih, jangan ditahan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang utama yang saya kembali lagi, saya mengulang tentang mulai dari desa sini sampai di kota hampir posyandu merokok tidak bermanfaat karena jalannya rusak, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Saya minta dengan keluarnya anggaran tahun 2024, saya minta sangat diperhatikan dan sangat lebih bagus dijadikan catatan satu. Saya minta, saya tidak paksa kehendaknya Bapak sebagai pimpinan desa, saya tidak perintahkan sama Bapak dan saya tidak bisa untuk saya sebagai masyarakat biasa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang lain? Ada Bapak di belakang? Terima kasih kesempatan dari Bapak. Yang saya usulkan Bapak ini mengenai kursi. Kalau bisa beberapa biji pengadaan sedikit karena sekarang ini kursi tidak ada. Kursi ada mana Bapak? Di desa atau di PAUD atau di mana? Di kantor desa sekarang itu tidak ada. Nah, yang kedua, BLT 2013 TAP 3 belum dibagi, ada di mana uang semua aparat itu? Kamu simpan di mana itu uang, mulai bendahara sekretaris sampai per desa, ada di mana itu uang? BLT 2013 belum dibagi, belum dibagi, ada di mana? 2023. Kenapa tidak dibagi? Siapa makan itu? Kamu semua aparat itu, kamu simpan di mana uang? Uangnya masyarakat. Hati-hati. Kamu simpan di mana uang? Kenapa tidak dibagi? Itu saja. Jadi saya menjawab dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yang pertama, saya sampaikan dulu yang pertama. Ketika saya dilantik menjadi penjabat di sini di tahun 2028, yang berkaitan dengan tahun 2023 itu saya yang berikut. Sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa saya akan meninggalkan nama yang baik di desa ini. Mungkin saya buat yang tidak baik. Memang otomatis segala macam saran masukan dari Bapak Ibu semua saya tampung. Itu yang dua poin itu yang otomatis saya akan meninggalkan nama yang baik di sini. Dan saya juga di sini hanya sementara memang. Jadi sewaktu-waktu dari kabupaten ada pelantikan penjabat baru, maka saya di sini hari. Jadi dalam waktu yang ada ini semakin saya masih di sini, saya sudah bilang memang saya akan meninggalkan nama yang baik. Wahai benar-benar mulai berpindah kepada nama benar-benar berdiri kuat rasa itu mungkin. Kemudian
tiga yang digunakan oleh DPR yang sehubungan juga dengan kursi kepala desa itu kami anggarkan juga. Nanti kita setelah selesai dari mereka kerjakan buat tempat tidur yang tidak ada, tapi kursi, meja, kemudian stunting, ya, ada semua dengan